Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kondisi baik ya, sehat, walafiat ya. Tidak ada yang sakit, adakah yang tidak enak badan, ataukah mungkin ada hari ini yang tidak masuk? Tidak ada, alhamdulillah ya, semua dalam kondisi prima. Semoga diberi kelancaran dan kebugaran dalam menjalankan KPM kali ini. Bapak sendiri yang kurang enak badan. Oke, mungkin absensi nanti akan Bapak di akhir ya, karena mungkin juga tidak ada yang masuk. Bapak anggap masuk semuanya. Kondisi kelas kali ini bersih. Kebersihan berefek pada kenyamanan di dalam proses pembelajaran. Semakin bersih dan tertata rapi, kita akan nyaman untuk melaksanakan pembelajaran. Mungkin di sana ada sampah sedikit Mas, kalau diambil. Pertemuan kali ini mata pelajarannya fikih ya. Untuk kali ini tetap santai ya. Kita belajar dengan santai agar menjaga kedekatan. Dan tapi tetap serius. Kita harus tetap serius dalam menjalani pembelajaran. Jadi santai tapi serius. Jangan ada yang bermain HP, jangan ada yang sibuk sendiri, berbicara sendiri atau berbincang dengan temannya ya. Kita fokus pada KPM, pada proses pembelajaran. Materi kali ini ada tentang sholat Jumat. Mungkin teman-teman ada yang laki-laki pasti sudah wajib ya untuk melaksanakan sholat Jumat. Materi yang kemarin kan kita membahas tentang sholat jamak qashar yang kemarin. Ada yang masih ingat ya materi-materinya? Dan kali ini kita akan bahas tentang tadi sholat Jumat seperti itu. Untuk indikator dan tujuan kita nanti akan membahas dan menjelaskan ya, memaparkan dan memahami terkait hal-hal yang sholat Jumat ini tadi. Yang pertama pengertian sholat Jumat, kita menjelaskan pengertian sholat Jumat, menjelaskan syarat ya, syarat-syarat sholat Jumat, hukum dasar sholat Jumat, sunah-sunah di dalamnya, dan ada halangan, hal-hal yang menjadi halangan di dalam melaksanakan sholat Jumat. Lantas ada tata cara melaksanakan sholat Jumat, dan yang terakhir adalah hikmah melaksanakan sholat Jumat. Itu kita pelajari untuk mengetahui syariat Islam terkait sholat Jumat, yaitu perintah sholat Jumat ya. Kita diperintah harus tentunya kita mengetahui serba-serbi di dalamnya seperti itu. Untuk pengenalan umum, untuk pemanasan terkait istilah ataupun mendengar nama sholat Jumat, apa yang ada di pikiran anak-anak semua? Coba, ada yang sholat Jumat itu identik dengan apa? Ada yang mau? Oke, Haris, sholat 2 rakaat di waktu duhur. Oh iya, benar. Lantas dilaksanakan siapa? Saida. Oh iya, dilaksanakan di hari Jumat. Ya, tepat sekali, benar. Jadi ya identik terkait sholat Jumat ya. Kita pengetahuan awal sedikit-sedikit seperti itu. Untuk pembelajaran kali ini Bapak akan menerangkan sedikit saja ya, mungkin sedikit secara gambaran garis besar, dan nanti kita akan berinteraksi dengan diskusi per kelompok dan anak-anak melakukan tindakan pendekatan saintifik ya. Kita akan melakukan keaktifan persiswa per kelompok ini menjadi aktif di dalam melaksanakan pembelajaran secara individunya. Harus bisa menganalisis dan berjenjang lain sampai menarik kesimpulan seperti itu ya. Nanti pertama kita bagi kelompok, oke? Kita berapa? 1, 2, 3. Kita bagi 4 kelompok per bangku ya. Kita masuk materi inti yaitu salat Jumat. Bapak akan memberikan pemaparan sedikit.
terkait salat Jumat ya, salat Jumat. Terkait salat Jumat. Tadi kita membahas tentang salat Jumat. Sepertinya ini sudah menjadi materi umum ya, sudah banyak yang mengerti, laki-laki dan perempuan. Kita langsung saja pada tahap mencari rumusan masalah, mencari permasalahan. Untuk kelompok silahkan perbaku menyepakati perwakilan ataupun ketuanya ya untuk memimpin diskusi di dalamnya, dan mungkin ada nanti yang pihak yang berpresentasi ya, mengomunikasikan kepada kita semua untuk saling berdiskusi, beradu pendapat dan jawaban. Bapak akan menerangkan sebentar terkait salat Jumat ini sebagai pemicu teman-teman, dan juga teman-teman kan sudah mengetahui secara umum salat Jumat itu. Salat Jumat adalah salat yang dilakukan 2 rakaat dengan berjamaah di waktu zuhur dan di hari Jumat. Itu pengertian salat Jumat. Mungkin teman-teman nanti cari permasalahan terkait hal-hal yang dibingungkan dengan salat Jumat. Hukumnya adalah wajib, terutama dengan syarat, ada syarat wajib dan syarat sah. Yang pertama, syarat wajib ini terkait pelaku salat Jumat. Yang pertama ada syarat wajib itu terkait hubungan hukum dasarnya tadi, yaitu wajib laki-laki, muslim, dewasa, berakal, sehat atau kuat ya, dan bermukim atau menetap, tidak sedang dalam perjalanan. Yang kedua ada syarat sah. Syarat sah di sini berisi tempat yang digunakan sholat itu tempat mukim ya. Orang-orangnya adalah orang-orang yang mukim, seperti masjid atau di lapangan. Jadi para jemaah ini orang-orang yang mukim, bukan orang yang musafir. Yang kedua secara berjamaah. Yang ketiga di waktu zuhur. Dan yang keempat tadi orang-orang yang bermukim. Berjamaah tadi minimal orangnya 40 ya, secara riwayat dijelaskan minimal 40 orang untuk melaksanakan jamaah salat Jumat. Lantas ada sunah-sunah ya, untuk sunah-sunah salat Jumat. Yang laki-laki pasti ada tahu, sudah tahu. Coba disebutkan, ayo. Apa? Ayo coba satu saja. Oh iya benar, memakai wangi-wangian. Ayo, Fawas. Oh iya benar, memakai baju putih. Ada beberapa poin ya terkait sunnah ini tadi. Sunnah di waktu salat Jumat. Yang pertama mandi ya, harus mandi. Ini diniati. Setiap mandi pagi kita bisa setelah subuh itu langsung mandi ya, itu diniati sebagai mandi Jumat. Yang kedua ada pakaian bersih. Pakaian bersih dan disunahkan pakai warna putih. Yang ketiga wangi-wangian, pakai wangi-wangian. Lantas berangkat pagi atau bahasa Jawanya isu-isuan. Berangkat pagi, menyegerakan. Berangkat pagi. Lantas ada dalam menunggu waktu khutbah atau terlaksanaan salat Jumat dilakukan dengan sholawat, berzikir ataupun membaca Al-Quran. Ketika datang di masjid melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Tidak lupa sebelum itu tadi, setelah mandi dan pakai pakaian bersih atau sebelumnya
kita memotong kuku, mencukur kumis, seperti itu ya, membersihkan seluruh tubuh, menyisir rambut dan sebagainya. Itu tadi sunnah-sunnah, masih banyak sunnah yang mungkin secara hadis ya dapat dicari lebih banyak lagi. Itu PR kalian nanti berkelompok mencari, membuat pertanyaan seperti itu ya. Setelah sunnah-sunnah ada halangan. Seseorang dapat tidak hadir sholat Jumat ataupun perkara-perkara yang menjadikannya dia tidak melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama karena sakit tentunya ya. Karena yang kedua karena hujan ataupun musibah alam seperti angin puting beliung ataupun lain sebagainya yang menjadikan kita berbahaya jika berangkat salat Jumat. Dan yang ketiga sedang musafir. Orang yang musafir tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Yang keempat, dalam perjalanan ataupun wilayah dalam yang kita lalui ketika berangkat sholat Jumat terdapat hal yang darurat yang menjadikan musibah bagi kita, yang mengkhawatirkan untuk kita, menjadi masalah. Seperti ada kumpulan preman ataupun ada bentrok yang besar, mungkin ada bentrok antar suku ya, ataupun yang lain. Itu tadi halangan-halangan terkait sholat Jumat. Bisa orang tidak sholat Jumat jika mengalami halangan itu tadi. Untuk tata cara sholat Jumat ya, kita laksanakan secara keseluruhan tadi sunnah-sunnah ya. Mulai dari awal mandi, pakai wangian, pakai baju bersih, suci, lantas mencegerakan berangkat sholat Jumat. Ketika datang melakukan sholat tahiyatul masjid, melakukan zikir, sholawat dan baca Quran. Lantas ada imam ya, imam tadi muazin mengumandangkan azan yang pertama. Setelah azan kita melakukan sholat qobliyah Jumat ya. Setelah itu kita tunggu khatib naik ke mimbar. Setelah itu mengucapkan salam dan turun lagi. Ada azan yang kedua, lantas naik kembali untuk berkhotbah. Kita mendengarkan, tidak boleh berbicara ya. Kita menyimak khotbah yang disampaikan dengan tenang dan melakukan sunnah-sunnah seputar fase khotbah ini ya, seperti berdoa atau berzikir dia ketika duduk di antara dua khotbah, si khatib dan lain sebagainya. Lantas khotbah usai, kita menyimak. Setelah menyimak, iqomah dikumandangkan, kita berdiri bersiap mengikuti imam sholat 2 rakaat ya, sholat Jumat, mengikuti gerakan imam, bacaannya kita pelajari terlebih dahulu. Ini nanti ya secara pemahaman kita gali secara mendalam ya tentang tata cara sholat Jumat juga, serba-serbi ketentuan semua tentang sholat Jumat. Dan ini tadi setelah itu ya, setelah sholat kita melakukan zikir-zikir atau sunnah-sunnah setelah sholat ya, tidak langsung pergi ya. Lantas setelah itu sebelum pergi meninggalkan, kita melakukan sholat ba'diyah ya tentunya. Baru setelah usai kita melaksanakan sholat Jumat. Untuk hikmah ya, hikmah melaksanakan sholat Jumat. Ada yang tahu apa hikmah atau manfaatnya yang kita ambil ketika melaksanakan sholat Jumat? Ayo yang laki-laki ya, terutama ini. Aduh, si Yusril ya. Oh iya, ya benar. Tepat sekali. Kita menjalankan ibadah silaturahim. Kita bertemu dengan sesama muslim ya, bersaudara. Kita menghormati hari Jumat ya, hikmahnya salah satu juga ya, bisa menghormati hari Jumat. Kita jadi disiplin ya, tepat waktu dalam beribadah seperti itu. Terus semakin bertakwa, menambah ketakwaan kita. Dan tentunya hal-hal seputar kegiatan bersosial ya, ini menjadi lebih aktif ketika kita sholat Jumat, karena dilakukan secara berjamaah, berkumpul orang sekampung ya, orang yang mukim kan itu bersolat berjamaah. Itu tadi hikmah yang dapat kita ambil terkait sholat Jumat. Oke, setelah ini silahkan ya berkelompok, Bapak tunggu ya, cari referensi buat persoalan, buat soal ya, satu kelompok minimal 1 soal ya.
ada 4 kelompok, nanti silahkan untuk membuat pertanyaan terkait salat Jumat yang Bapak paparkan tadi. Dicari di buku paket ya, ada tata cara juga, ada gerakan-gerakannya ataupun fase-fasenya. Silahkan dipertanyakan yang sekiranya memang pantas untuk dipertanyakan ya. Oke, Bapak tunggu sebentar, beberapa menit ya, 5 menit. Oke, udah selesai. Selanjutnya ditulis pertanyaan setelah diskusikan ya, ditulis di kertas. Lantas coba diutarakan satu persatu ya, per kelompok. Apa persoalannya? Nanti kita diskusikan bersama. Ayo, kelompok pertama, bagian kiri ya, paling sisi kiri ya. Coba diutarakan. Oke, baik. Kelompok kedua, ayo, kelompok ketiga dan 4. Itu tadi 4 persoalannya, 4 permasalahan yang kita jawab secara acak. Untuk persoalan yang kelompok pertama dipindah ke kelompok kedua, dan yang kedua dialihkan kelompok ketiga, dan ketiga dipindah ke 4. Yang keempat dipindah ke 1. Silahkan dijawab ya. Dicari jawabannya di buku, bisa mungkin di buku paket, buku LKS, ataupun diskusi pengalaman, pengetahuan, dan juga bisa secara internet ya, dibolehkan ya. Bapak bolehkan untuk membuka HP. Silahkan browsing, diusahakan websitenya ataupun sumbernya yang terpercaya ya. Nanti kita verifikasi bersama. Nanti bila jawabannya ditemukan, bisa diutarakan sumbernya sekalian. Oke, sudah ditukar, ayo segera ditukar kertasnya. Bapak beri waktu beberapa menit ya, 10 menit untuk mencari jawaban, didiskusikan secara bersama-sama. Oke, dimulai dari sekarang. Bapak tunggu ya. Oke, sudah 10 menit. Untuk kelompok pertama silahkan diutarakan ya, apa jawaban dari soal kelompok 4 tadi. Oke, baik. Yang kedua, kelompok 2, perwakilan. Ayo berdiri untuk menjawab. Kelompok ketiga dan kelompok keempat. Oke. Itu jawaban lumayan bagus ya, karena memang materi ini juga sudah umum ya, mungkin referensi sudah banyak dan mungkin mudah untuk didapatkan. Untuk kelompok 2 tadi sumbernya kurang terpercaya ya, karena cuma website internet, juga bentuknya blogspot ya, blog seseorang, bukan jurnal ataupun lain kali. Lihat pada jurnal ataupun makalah ataupun sumber-sumber terpercaya. Nah, mungkin website ada NU online atau lain sebagainya. Oke. Untuk kesimpulannya Bapak simpulkan sendiri ya, karena mungkin anak-anak juga nanti rancu, sekaligus Bapak memverifikasi pengetahuan kali ini yang kita temukan, yang kita olah, kita pilah, analisis. Untuk kesimpulannya, yang pertama pengertian salat Jumat itu tadi Bapak paparkan, yaitu salat Jumat merupakan salat 2 rakaat yang dilaksanakan secara berjamaah di waktu zuhur dan di hari Jumat. Hukumnya wajib ya, dan syarat-syaratnya tadi ada syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajibnya yaitu muslim, laki-laki, berakal, dewasa, sehat, dan tidak musafir atau bermukim. Syarat sahnya yaitu dilakukan di tempat bermukim ya, salat berjamaah, tidak harus ada 40 orang ya minimal, seperti itu tadi. Tidak ada halangan-halangan, tidak ada halangan yang tadi Bapak utarakan. Halangan karena sakit, karena alam ya, karena ada masalah di jalan, dan juga seorang musafir. Sunah-sunahnya tadi sudah Bapak jelaskan juga, ada mandi, pakaian bersih. Rata-rata sunah-sunah dilakukan sebelum kita mengerjakan sholat Jumat, seperti ini tadi Bapak jelaskan. Dan yang terakhir adalah hikmah-hikmah tadi. Hikmah kita melaksanakan salat Jumat yaitu
tadi yang diutarakan. Yang pertama, kita bisa bersilaturahim, berbagi, kita menghormati hari Jumat ya. Seputar itu kita bersosial, kita lebih instan dan disiplin dalam melaksanakan beribadah, meningkatkan ketakwaan pula, seperti itu. Banyak pahala ya yang dapat diambil ketika hari Jumat dan sholat Jumat ini. Bapak rasa itu tadi yang dapat Bapak sampaikan ya. Kali ini mungkin waktu juga sudah habis ya, setelah ini istirahat, jam istirahat. Ada yang ditanyakan terkait pembahasan kali ini? Ayo, ada atau tidak? Oke, tidak ada. Itu tadi kesimpulan dari Bapak ya. Nanti akan Bapak berikan tugas PR ya. Untuk PR Bapak kirim melalui WhatsApp grup saja ya. Nanti Bapak kirim ya, soal sederhana saja untuk mengetahui pemahaman anak-anak semua. Bapak kirim melalui WhatsApp, dikerjakan di buku tulis ya semampunya. Lantas difoto ya, dikirimkan ke grup lagi, diberi nama dan absen ya. Untuk perjumpaan ke depan mungkin kita akan melaksanakan praktek ya. Ini nanti kan materi pembahasan kita pembelajaran terkait sholat Jumat, dan untuk minggu ke depan kita akan melaksanakan praktek sholat Jumat. Untuk yang putri mungkin nanti akan mengamati saja ya. Kita akan melaksanakannya di musola sekolah. Untuk yang putra nanti ada yang Bapak tunjuk, satu menjadi imam dan lain berjamaah melaksanakan sholat Jumat. Dan mungkin yang sudah berkemampuan untuk menjadi bilal atau muadzin juga ya, yang azan. Atau yang menjadi khatib nanti Bapak sendiri bisa, ataupun ada yang bersedia menjadi khatib. Itu kegiatan kita minggu depan ya. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Sebelumnya ada kekurangan dalam ucapan atau perbuatan Bapak atau sikap-sikap Bapak yang tidak enak, tolong dimaafkan ya. Itu saja, kita tutup perjumpaan kali ini dengan doa. Dengan doa bersama-sama dengan pembacaan surat Asyr Al-Asri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.